Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Munib di podcast Kos. Dan kali ini kita akan membahas dunia bekerja. Dan kita juga sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan kita kulik di dunia bekerja. Dan pengalamannya seperti apa sih dunia kerja itu bagaimana. Jadi dia akan kita tanyain pokoknya sampai dia mengeluarkan jurus-jurusnya. Ya mungkin dia punya tip-tipnya sendiri supaya dia tuh bisa masuk di perusahaan yang benefit mungkin. Dan nggak usah lama-lama, kita panggilkan aja Mbak Nadia. Dan Mbak Nadia mungkin bisa memperkenalkan sedikit tentang Mbak Nadia. Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia, atau biasa dipanggilnya Nay. Jadi kalau orang-orang manggil tuh Nay. Oh, Nay. Mbak Nay itu dari mana, Mbak Nay? Aku asli dari Cirebon. Cirebon. Jadi Mbak Nay ini dari Cirebon merantau ke Cikarang. Ya, merantau ke Cikarang. Jadi awalnya Mbak Nay itu memutuskan untuk bekerja di Cikarang itu pemikiran sendiri atau mungkin dorongan orang tua atau gimana? Disuruh orang tua kali ya, suruh nyari duit. Enggak, bercanda. Awalnya pengen ngerantau ke Cikarang itu keinginan sendiri. Awalnya mikir pokoknya aku pengen berangkat ke Cikarang, pengen ngerantau ke Cikarang. Oh, mungkin Mbak Nay itu pengen mandiri lah gitu ya? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Untuk mungkin pengalamannya pertama itu gimana tuh kok? Oh ya, saya tuh mungkin pengen kerja di Cikarang, terus kamu tahu perusahaan yang kamu kerjani dulu itu dari mana kayak gitu, apa dari Facebook, dari apa Instagram, follower kerabat teman-teman mungkin? Ya, awalnya pas pertama kali berangkat ke Cikarang, merantau ke Cikarang itu nyari-nyari kerja, nanya-nanya ke satpam di kawasan, terus ngepost, terus ngedatangin yayasan-yayasan. Ya. Jadi mungkin itu sih, pengalamanku juga kayak gitu, Mbak. Tapi kebanyakan kalau nyala sapam di kawasan-kawasan itu lihat ini ya Mas, lewat pos, ini ada email lewat sini aja, paling kayak gitu. Iya pastinya. Kan awalnya kan nggak tahu ya, maksudnya Iyalah, nanya siapa tahu bisa ada referensi atau apa gitu, tapi ternyata ya gitu dikasih taunya ini lewat ini gitu. Kebanyakan kayak gitu, soalnya juga kayak perusahaan juga mungkin mendingan kasih ke yayasan apa ke sekolahan gitu. Kebanyakan sekarang kan mungkin lewat PKK ya. Ya, PKK yayasan. Nah, terus masuk perusahaan yang dulu itu gimana itu? Dulu ke yayasan, adalah suatu yayasan di sini, Ya, tahu. daerah sini, lewat yayasan. Berarti, oh ya, kalau yayasan kan biasanya kayak bayar member apa gimana gitu. Ya itu udah tes yang keberapa kali, kalau nggak salah itu yang ketiga kali, udah bayar member ketiga kali. Dan alhamdulillahnya pas lagi ada lowongan di PT itu ya bisa Mas. Itu PT pertama atau udah maksudnya udah ke berapa PT gitu? Tesnya udah banyak sih kalau tesnya. Udah lupa itu PT yang keberapa kali yang pas sampai akhirnya bisa masuk kerja di PT itu. Iya. Memang kalau sini sih, kalau ngebolang kayak gitu tuh juga dapat teman, dapat referensi dari sana sini gitu. Jadi kayak nggak amsong banget kalau di hari itu nggak dapat kerja tapi juga dapat teman gitu kan. Nah, untuk
Terus berapa eh, udah berapa perusahaan yang mungkin Mbak Nadia ini pernah bekerja di perusahaan tersebut? Eh, Alhamdulillahnya ini PT yang kedua. Jadi pengalaman cuma punya satu PT, kerja di Nah, satu PT. di PT itu kan ini pasti ada inilah kayak eh, teman gitu kan, mungkin apa sih kerja di situ tuh kayak circle-nya gimana? Maksudnya kayak zaman sekarang tuh circle-circle anak sekarang tuh wah kayak selebgram gitu. Mbak Nadia tuh ngikutin apa nggak kalau gitu? Di PT mana nih PT sebelumnya atau yang sebelumnya apa sekarang? sekarang bebas? Kalau di PT sebelumnya, jujur eh, waktu itu cuma buat kayak berangkat kerja, pulang kerja ke kosan udah. Jadi nggak ada waktu buat main-main. Libur di kosan udah. Oh, berarti dunia cuman bekerja dan tidur, makan. Mungkin ya paling keluar juga di lingkungan kosan gitu. Ya, Karena dulu kan ya namanya baru-baru mengenal Cikarang tuh ini. iya. Memang gitu sih kalau awam kan nggak tahu temannya gimana gimana gitu. Mungkin kalau udah seberapa lama lah, sebulan atau 2 bulan, mungkin setengah tahun, mungkin udah bisa kayak ngimbangin temennya main kemana gitu. Iya. Kan Ya, bertahap gitu. iya, Adaptasinya. tetap adaptasi itu wajib dan perlu. Nah, untuk ini ya, kayak lemburan kayak gitu, mungkin THR itu gimana? Kenceng apa ya standar-standar aja, kan ada kan perusahaan-perusahaan yang mungkin benefit itu kan lemburannya nyampe aduh sebulan aja kadang nggak libur apa gimana, apa di situ cuman ini standar kayak PT ya standar lah, namanya PT standar ya, ada lemburan ada kadang enggak gitu. Kalau ngomongin lemburan sih ya lemburan gimana perusahaannya kali ya. Maksudnya gimana produksi di perusahaannya kan kadang naik turun terus eh, kalau ya standar sih kayak PT-PT lain. Itu perusahaan milik apa Jepang Jepang apa mungkin wah negara-negara lain? Kebetulan aku sekarang lagi kerja di PT perusahaannya Amerika. Amerika. Pasti tahu dong ya Tahu yang Iya. Bikin ini yang sering dimainkan bocah bocil. mainan anak-anak atau koleksinya orang dewasa juga. Berarti ini udah PT kedua. Ini PT yang kedua. Yang kedua. Untuk yang PT kedua itu bukan flashback dulu lah ya ke yang pertama. Itu kesannya dulu apa tuh? Kerja di PT yang ini dulu. Flashback dulu. Kesannya apa ya? Mungkin dari misal apa berangkat kerja itu kan dulu masih zamannya naik jemputan. Berangkat kerja, pulang kerja tuh ya itu waktu ngumpul sama teman-teman karena di tempat kerja kan ya paling buat kerja gitu. Kayak ngobrol-ngobrol gitu pasti banyaknya di luar kayak pulang kerja. Tapi kalau dibanding sama PT yang sekarang kayak apa ya kekeluargaannya itu kurang kalau di PT yang dulu. Kurang. Jadi di cuma dunia kerja aja gitu. Kalau di luar ya udah. Ya mungkin ini kali di PT dulu tuh cuman berapa tahun gitu. Yang sekarang Ya bertahun-tahun apa gimana? Iya dari waktunya juga sih waktu kerja. Yang dulu kan di PT sebelumnya itu cuma 11 bulan. Jadi kan waktunya cuma buat beradaptasi sebentar. Tapi untuk kesejahteraan oke kan? Kesejahteraan. Ya itu mah ya tahu sendiri lah ya PT Jepang gimana. Iya. Emang udah terkenal sih kalau perusahaan Jepang itu emang Ya, emang jempolan menurut ya, saya kerja di PT Jepang juga gitu sih. Emang kalau perusahaan di Indonesia yang
dimiliki Jepang itu kesejahteraannya ini tercukupi dan ya bagus lah pokoknya. Nah, dan ini kan berarti PT kedua untuk perusahaan kedua ini udah berapa tahun? Alhamdulillah udah menuju 5 tahun. Ya, 5 tahun. Gak usah ditanya lagi pertanyaan apa yang kalian akan tanyakan pada Mbak ini. Di situ ini cowok cewek apa cuman cewek doang? Ya perusahaan pasti ada cowok ada cewek. Tergantung job desk-nya. Ya, job desk-nya dan mungkin bagiannya sendiri apa ini. Tapi tahu sendiri lah ya, PT itu mayoritasnya perempuan. Ya. Terkenalnya banyak ibu-ibu gitu. Untuk lah kan itu kan kerjanya juga cowok sama cewek kan. Untuk yang mungkin masalah asmara atau percintaan kayak gitu kan ya bukan tabu lagi lah, namanya juga sering kerja bareng cowok cewek kayak gitu kan, mungkin ada ya perasaan-perasaan yang mungkin inilah apa membuat kamu tuh aku pengen itu cowok itu apa gimana gitu. Gimana ya, jadi flashback nih. Flashback boleh, sekarang boleh bebas. Dulu pernah sih di satu kerjaan gitu, kerja bareng ya, kayak jadi penyemangat lah gitu, penyemangat kerja gitu. Iya, di tempat kerja. Satu aja. Udah satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ntar kalau banyak-banyak dia ini kayak sedih, kecewa. Cinta kontrak, habis kontrak cintanya juga kandas. Iya, bener. Kayak di Instagram itu loh. Katanya habis kontrak cinta juga ngambiar kandas soalnya. Kalau sekarang mungkin udah kayak gimana ya, mikirin cowok gitu, cowok ya kan. Udahlah, nggak mau mikirin itu dulu. Kerja. Jangan kerja terus, ntar segini. Ya maksudnya berjalan gitu. Ya benar. Ya cuman ya kadang kita juga harus berusaha. Kan yang berusaha. Loh ini kayak kan gitu juga, cowok-cewek juga namanya juga berusaha. Iya. Tapi kan ya maksudnya ya berjalan aja. Untuk PT yang sekarang ini ya, untuk PT sekarang kan pabriknya kan ya di Indonesia, cuman kan pemiliknya udah beda lagi. Yang dulu kan Jepang, nah sekarang Amerika Serikat apa bagian mana itu? Pokoknya Amerika lah ya. Amerika ya. Untuk mungkin kan tadi kan Jepang kan udah dibilang tadi kan katanya kalau kesejahteraannya udah bagus. Nah, untuk di perusahaan sekarang itu beda pemilik atau beda negara lain itu gimana kesejahteraannya. Dan lemburan mungkin kayak gitu. Bonusan kan, kalau bonusan kan biasanya nggak semua perusahaan itu ada. Nah, kalau perusahaan itu ada berarti biasanya itu lebih sejahtera. Itu untuk perusahaan sekarang gimana? Kesejahteraan di PT Jepang bagus itu bukan berarti di PT Amerika nggak bagus ya. Iya, maksudnya ya kan ada plus minusnya ya, lah. Benar, pasti itu kalau di perusahaan mah masing-masing lah. Ya kalau lemburan kan tadi udah dijelasin ya, maksudnya gimana produksi perusahaannya. Kalau masalah bonusan juga gimana kebijakan perusahaannya juga mungkin ya. Ya biasanya kan kalau bonusan kan ada rumusannya gitu kan. Ya. Atau benefitnya per tahun berapa kayak gitu biasanya. Berarti itu termasuk. Berarti ada ya? Ada. Ya ada. Ada untuk karyawan. Gak usah disebutin. Ya gak usah disebutin. Ada. Pokoknya ya inilah sejahtera lah semua perusahaan daripada kamu nganggur. Daripada kamu di sana
Nah, nanti kan untuk dunia atau untuk pekerjaan kan udah Mbak ini. Mungkin untuk kegiatan di lain pekerjaan itu apa? Untuk mengisi aktivitas ya libur. Eh, paling main terus healing, nggak ada kegiatan yang macam-macam sih, Berarti maksudnya eh, nggak apa ya, kerja ya udah cuma sekedar main terus kuliah juga nggak. ya, enggak. Kan ya di sekarang ya selain kegiatan kerja kan banyak tuh eh, karyawan-karyawan sekarang kan pada apa, bisnis kayak itu loh kayak apa MLM ya MLM Bisnis trip. ya itulah pokoknya ya bukannya aku mau nyinggung-nyinggung ya itu udah merebak kemana-mana aku pun ya nggak jadi ini sih kalau kenal perempuan di mana gitu kadang ada yang ngechat ketemuan nggak pikir ketemuan apa ini mau nawarin bisnis mas lah ya elah aku biasanya kalau kayak gitu aku seringnya aku jawab ini aku suka kerja yang berkeringat ya itu tapi kalau biasanya kalau gitu ini sih ya emang ya mungkin menguntungkan bagi mereka tapi kan apa ya pilihan sendiri-sendiri kan ya namanya juga ini anak rantau lah gimana bisa save keuangannya sendiri-sendiri. Nah buat ini biar gimana Mbak? Sambil kan bukannya gaji kurang ya, tapi maksudnya tuh biar ada kegiatan lagi gitu. Aku kerja sambil jualan online. Apa itu? Nggak, maksudnya itu masuk di e-commerce apa COD gitu? Ya, maksudnya ya apa penghasilan tambahan lah lumayan. Jualan kerudung, ya busana perempuan lah. Itu ini apa? People to people apa udah masih udah e-commerce kayak ada Shopee masuk gitu? Enggak, masih people to people. Ya banyak lah namanya juga ini juga ya kegiatan daripada tidur rebahan ya mungkin kayak gitu sih. Paling kumpul gitu sama teman PT terus main kemana gitu. Ya. Pas aku lihat di IG-nya Kak Nai itu kan banyak kan cuma ngecamp main ke Bandung, Bogor itu tuh kamu tuh suka adventure apa cuman kayaknya menghilangkan stres kerja? Ya dibilang menghilangkan stres ya mungkin iya, maksudnya tuh yang namanya kerja pasti kan butuh refreshing, terus butuh kan nggak tiap hari kerja kan, masih ada waktu liburnya gitu. Senang adventure tuh sebenarnya nggak terlalu, tapi ya intinya itu senang main. Tapi aku salut sih kamu ya. Maksudnya di lain pekerjaan udah punya kayak bisnis sendiri. Ya, sementara aku kerja pulang tidur gak ada lembur ya udah tidur. Itu bukan bisnis ya, maksudnya penghasilan tambahan aja gitu. Ya, bukan bisnis namanya apa ya? Pokoknya yang apa pemasukan atau ada income ya gas aja gitu ya. Kalau aku sih apa ya kurang nggak tahu pokoknya nggak ada kemauan ke arah kayak gitulah. Mungkin ada belum niat. ya belum ada niat. Yang ada. paling utama itu niat. Mau, tapi kalau nggak niat nggak akan bisa. Ini flashback lagi ke pekerja lagi Pekerjaan. lah. Iya pekerjaan lagi. Pengalaman apa yang kamu pas kamu nyari kerja nih? Kamu nyari kerja, pokoknya apa ya? Menurut kamu tuh kayaknya aku udah kayak putus asa gitulah. Aku mau pulang aja gitu. Ada nggak putus asa pas waktu itu kamu nyari kerja pertama itu? Ada dulu tuh pas sedikit cerita ya. Nggak apa-apa namanya mengobrol itu bebas. Pas ngerantau ke Cikarang nyari kerja itu
dari semenjak lulus sekolah sampai dapat kerjaan itu sekitar 2-3 bulan. 3 bulan. Itu 2-3 bulan nyari kerja kemana kesana kesini. Terus dapat info dari kayak sebuah yayasan lah. Dan ini cerita sedih ya. Iya, nggak apa-apa. Cerita ya sedih lah, dibilang hampir putus asa nyari kerja, pernah ketipu calo. Nggak apa-apa. Pengalaman itu emang berharga. Nah, ya dijadiin pengalaman sih, maksudnya kenapa bisa sampai kena tipu. Ya mungkin, iya bener sih, kalau pengalaman itu emang penting sih. Kalau datang ke sini nggak tahu apa-apa, ya udah kamu masukin ini harganya apa biar segini aja. Itu kan bisa orang tergiur kan. Iya. Ya mungkin kan kamu belum punya circle yang bisa kayak apa ya, kayak menuntun kamu lah, oh ini yang salah gitu, bener. Jadi pengalaman terpahit tuh ketipu calo. Nah itu guys, hati-hati ya. pokoknya kamu kalau datang ke sini itu kalau bisa itu gabung dulu lah kayak grup-grup Facebook ya, jangan langsung datang ke sini gitu. Facebook, Instagram, cari kayak informasinya yang benar-benar detail ya, gitu, yang bener. benar-benar aktual gitu. Kadang kan kayak di Facebook kan juga ada tuh, ini masuk PT ini bayar segini aja. Jadi jangan cuma iya, jangan percaya pokoknya. Kamu tuh harus smart people sekarang. Katanya kan generasi apa Gen Z gitu cerdas-cerdas. Enggak, tapi memang dulu juga aku dari awal itu mikirnya pokoknya jangan sampai aku ngeluarin duit dulu sebelum masuk kerja. Iya. Tapi mungkin yang namanya jurus mereka paling apa ya, lebih pintar ya, jadi ya Hipnotis. mungkin jurus hipnotisnya keluar mungkin lagi. ya. Berarti kamu ke Cikarang itu nyari kerja itu ikut saudara apa ini sendiri? Ikut saudara. Awalnya jadi pokoknya aku berangkat ke Cikarang karena mikirnya di sini ada saudara gitu. Di sini dapat kerja apa enggaknya gimana nanti. Yang penting aku pengen berangkat ke Cikarang. Awalnya ikut saudara. Berarti kalau kemana-mana itu diantar apa ini sendiri? Iya, diantar. Karena kan sambil dikenalin juga inilah Cikarang gitu, kawasan-kawasannya. Iyalah. Tapi kan kalau calo-calo itu masa saudaramu nggak tahu? Iya, dan ya mungkin namanya udah takdir kena calo gitu ya. Udah tepuk magic gitu. Kebetulan saudaraku juga hampir kena gitu. Tapi karena dia belum ngeluarin duit, jadi masih aman lah ya dia. Nah itu maksudnya ditawarin calo itu lewat mana? Maksudnya infonya itu loh dari mana gitu? Ya kan itu dari katanya gitu. Oh, iya. Makanya kamu jangan menilai orang dari katanya. Iya. Pokoknya kalau misalkan dapat info loker gitu, apalagi di yayasan gitu ya, terus info dari orang, pokoknya telusuri dulu tempatnya, terus pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Jangan langsung tergiur dengan bujuk rayu. Bujuk rayu calo. Nah jadi gitu guys, ini Mbak Nadia tuh sudah kayak pengalamannya udah banyak lah. Nah ini pengalaman udah banyak nih. Pesannya aja lah, pesannya Mbak Nadia tuh buat adik-adik yang sedang mencari kerja itu apa aja. Dan mungkin tips-tipsnya tuh biar dia tuh paling enggak bisa ngerti lah, bisa ngerti jalur-jalur yang mungkin cepet, tapi bukan calo tapi tips-tipsnya aja tuh gimana tuh pesan dan tipsnya buat adik-adik yang sedang mencari kerja. Apa ya pesan ya, mungkin tadi pesannya lagi mencari pekerjaan, yang masih nganggur tetap semangat,
di Cikarang sebenarnya banyak perusahaan, di mana-mana kan kawasan perusahaan semua, tapi enggak semudah itu kita mendapatkan pekerjaan. Jadi tetap semangat terus. Yang tadi kalau misalkan dapat info loker ya telusuri baik-baik, jangan sampai cuma katanya jadi kena tipu. Tuh dengerin tuh kata Mbak Nadia atau Kak Nadia, terserah kalian. Pokoknya tadi yang dikasih ke kalian semua itu pengalaman-pengalaman dari Kak Nadia, dan tips-tipsnya tadi mungkin kalian bisa ambil, dan obrolan ini semoga bermanfaat bagi kalian ya. Pokoknya cari kerja tetap semangat, no calo. Pokoknya yang penting tuh no calo. Kalau no calo, insya Allah kalau kalian masuk secara murni ya, murni kalian tuh pasti insya Allah uangnya berkah. Tapi mungkin kalau lewat calo yang amanah gitu, yang bener-bener masuk ya, kalau kepepet gitu ya, kepepet. Ya pokoknya hati-hati. Masalah calo itu terserah kalian. Kami itu cuma mengingatkan pokoknya kalau bisa no calo. Sekalipun itu amanah, pokoknya no calo, tetap murni aja, tetap semangat. Di Cikarang juga sekarang banyak ini ya, kejahatan, tapi ya kalian kalau bisa bisa jaga diri kalian, dan jaga kesehatan baik kalian anak rantau dan sedang mencari kerja. Oke, terima kasih telah menonton video podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi referensi untuk kalian mencari kerja. Pesan dan tipsnya dari Mbak Nadia ini. Terima kasih. Saya Munib. Saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.